Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, untuk memahami sebuah realitas, terkadang kita memang tidak bisa meninggalkan aspek sejarah. Dan karena itu dari kewajiban atau di antara kewajiban yang harus dijalani oleh anak-anak muda adalah bagaimana memahami sejarah. Karena dengan sejarah kita dapat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di situasi kita hari ini. Dalam konteks bentangan sejarah peradaban, kita menemukan satu temuan atau fakta atau kondisi bahwa dunia ini memang berurutan, bergantian atau dipergilirkan dengan dominasi kekuatan-kekuatan tertentu. Ya, ini menurut yang saya amati, pertama, biasanya kalau kita melihat sebuah keburukan terjadi dan masif, terutama dilakukan oleh penguasa, maka itu pun pada masa lalu juga terjadi. Artinya kita tidak perlu shock ataupun putus harapan hanya karena kita melihat hari ini para pemimpin yang kurang peduli dengan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, sehingga banyak masyarakat dan rakyat kecil menderita. Nah, tetapi apa yang menyebabkan keburukan itu terjadi? Ya, ini catatan saya menunjukkan bahwa keburukan akan selalu terjadi jika manusia atau sekelompok manusia memaksakan kehendaknya. Nah, kadangkala kita sering berdebat, apakah demokrasi adalah sistem yang relevan? Apakah yang lain relevan? Apakah Islam itu tidak baik misalnya? Sistem Islam menjadi sebuah cara pandang menjiwai regulasi yang ada di negeri, apakah itu pasti tidak baik misalnya? Itu semua sebenarnya tergantung pada manusianya. Tetapi dimensi-dimensi Islam itu jauh lebih memiliki kontrol yang kuat pada diri seorang penguasa. Sejahat-jahatnya penguasa, kalau dia masih beriman, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang dapat merusak ya tatanan kehidupan sosial bangsa kita. Ya, kita bisa lihatlah mulai dari Soekarno, Soeharto. Mereka mungkin ada nilai-nilai kelemahan yang kemudian menjadi catatan sejarah, tapi mereka adalah orang yang mengerti pada saatnya ketika kekuasaan memang sudah harus dilepaskan, maka mereka pun melepaskannya. Di dunia lain tidak demikian, digenggam, akhirnya terjadilah pertarungan, perang saudara dan sebagainya. Kenapa? Tadi kembali pada sesuatu yang dipaksakan. Nah, demokrasi misalnya di Indonesia itu adalah satu sistem yang menunjukkan bahwa suara dan kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Tetapi apakah rakyat berhak memilih, menentukan siapa yang jadi calon presiden? Faktanya mekanisme demokrasi yang ada belum demikian. Ketika mekanisme yang ada belum seperti itu, maka partai-partai tertentu yang memiliki kekuatan itu cenderung akan mendominasi, memaksakan dengan beragam hal yang kemudian tampak menjadi sebuah kegiatan ataupun keputusan yang legal secara undang-undang dan seterusnya. Ini menunjukkan sesuatu yang dipaksakan, dan setiap sesuatu yang dipaksakan ya pada akhirnya orang bisa menerima, tapi lambat laun orang akan melakukan protes ataupun bahkan penolakan, dan itu sudah hukum alam ya, sunnatullah, bahwa sesuatu yang dipaksakan itu pada akhirnya dilawan oleh masyarakat. Apalagi kalau yang dipaksakan adalah kepentingan-kepentingan yang merusak tatanan hidup masyarakat secara luas. Ya, pada masa itu Al-Quran bercerita tentang Fir'aun. Fir'aun ini tidak ada tandingannya. Apa yang dimau Fir'aun itulah undang-undang. Apa yang diucapkan Fir'aun itulah hukum. Tetapi tidak berarti Fir'aun kemudian bisa terus-menerus menggenggam kekuasaan. Ada saatnya dia kehilangan, dan cara kehilangannya pun amat tragis, yaitu tenggelam di dalam lautan. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, dominasi-dominasi kekuatan yang memaksakan inilah sebenarnya yang menjadi sebuah pintu gerbang dari terjadinya kerusakan, ketidakadilan, kezaliman, dan beragam hal yang kemudian dapat menyebabkan potensi-potensi perpecahan, ya, keriuhan, pertengkaran dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana semestinya kita melihat, menata masa depan agar bangsa Indonesia ke depan wajah politiknya itu tidak seperti sekarang yang selalu tentang kekuasaan, kemudian rebut-rebutan, cepet-cepetan dan sebagainya. Lupa pada substansi yang paling dasar bahwa sebenarnya
politik dan negara ini adalah satu kesatuan yang harus memberikan ya pelayanan terbaik kepada rakyat sebagaimana Undang-Undang 45 dan Pancasila. Hari ini kalau kita bicara Undang-Undang 45 Pancasila, implementasinya dalam konteks kebijakan politik misalnya itu kemana? Soal minyak goreng saja misalnya, itu di mana nilai Pancasilanya? Kalau sampai rakyat tidak bisa membeli minyak goreng. Tapi ya untung, ya walaupun ini sifatnya secara politik ada yang mengatakan pencitraan dan sebagainya, pemerintah turun tangan. Walaupun tidak menyelesaikan masalah, karena memang ini butuh kemampuan berpikir secara komprehensif. Kemudian soal undang-undang kayak Cipta Kerja, Ibu Kota Negara, apakah itu demi kepentingan rakyat? Semua orang kalau menimbang secara jujur, objektif, tentu ini bukanlah satu hal yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Tetapi kenapa kemudian terjadi? Disinilah yang disebut dengan kekuatan memaksakan kehendak itu. Dan sebenarnya di dalam ya terjadinya kekuatan memaksakan kehendak itu, di sana telah ya bercokol yang namanya arogansi, ya kalau bahasa politiknya otoritarian, ya tidak mau mendengarkan, merasa diri paling benar dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi baik pada seorang pemimpin maupun sebuah sistem, maka awal-awal kehancuran berupa ketidakteraturan masyarakat sampai kemudian pada pergantian kekuasaan itu sudah mulai tampak dan terus berlangsung. Kita berharap semoga kejadian-kejadian yang ada pada hari ini betul-betul memberikan pelajaran kepada kita, khususnya anak-anak muda, bahwa di dalam kepemimpinan, di dalam pengelolaan aset bangsa dan negara itu tidak bisa menggunakan yang namanya kekuatan memaksakan, walaupun itu sebuah kebenaran. Tetapi mari dilakukan dengan cara musyawarah, dialog, dan kalau sebuah kebenaran yang kita tawarkan, maka kita bentuk bagaimana masyarakat menyadari, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi sebuah kebijakan itu betul-betul mendatangkan kemaslahatan. Cukuplah kejadian yang terjadi pada negeri ini hadir pada sesi tengah perjalanan ya paruh kedua bangsa Indonesia. Semoga setelah ini Allah menjadikan bangsa kita lebih baik. Pada 2045 Indonesia menjadi negara yang berpengaruh dan menyinari dunia dengan kebaikan-kebaikan nilai-nilai Islam dan kebangsaan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.